Assalamualaikum Pak Yusbar. Waalaikumsalam Pak Rusdianto. Apa kabar hari ini Pak? Lagi kurang Pak karena lagi memikirkan masalah data siswa di Dapodik. Ya. Hari ini kita diskusi Pak ya, bisa saya minta waktunya sebentar Pak? Ya. Akhir-akhir ini saya melihat Pak Yusbar terkadang menyendiri, kemudian duduk menyendiri, murung. Kira-kira ada apa ya Pak? Begini Pak, akhir-akhir ini saya begini karena saya memikirkan data-data siswa yang di Dapodik yang masih belum valid karena ada beberapa hal data yang kurang lengkap dari siswa, dan karena adanya COVID-19 ini jadi proses pengumpulan data terhambat. Apa yang bisa saya bantu dari diskusi kita hari ini, dan kira-kira apa yang kita ingin capai dari diskusi kita hari ini Pak Yusbar? Yang bisa dibantu bahwa kami ingin partisipasi dari wali kelas untuk pengumpulan data siswa, apa-apa yang dibutuhkan, data-data apa yang tidak valid, di situ kami ingin membutuhkan datanya. Kira-kira Pak Yusbar bisa menceritakan perasaannya saat ini? Perasaan saya Bapak bahwa hari ini tidak senang, pokoknya tidak kekurang karena di samping data siswa kami juga diburu waktu untuk hasil sinkron yang dibatasi oleh waktu. Oke. Kira-kira Pak Yusbar bisa menceritakan kenapa bisa perasaan Bapak itu dikategorikan kurang nyaman? Karena di samping pekerjaan Pak, waktu juga, jadi seolah-olah pekerjaan diburu oleh waktu. Jadi ketika kami ingin bekerja harus sesuai dengan yang ingin dicapai. Ya. Maksud Pak Yusbar yang membuat Bapak selama ini mungkin kurang nyaman karena belum komplitnya data-data yang Bapak kerjakan, begitu Pak ya? Iya Pak. Selain itu Pak, kira-kira selain data-data siswa yang membuat Bapak yang merasa kurang bersemangat, kira-kira apa lagi yang membuat perasaan Bapak sehingga tidak nyaman? Selain tempat datanya anak-anak, perasaan yang buat saya tidak nyaman karena Data guru ya? data-data guru juga belum sepenuhnya valid. Ada beberapa guru, misalkan ada yang dari sekolah lain yang ambil jam, nah itu juga harus diburu datanya, dimasukkan, dan itu pun butuh proses. Ketika ingin dimasukkan butuh waktu 1x24 jam untuk sinkronkan datanya supaya bisa masuk di sekolah kami. Oke Pak. Kira-kira Pak Yusbar bisa jelaskan secara konkret permasalahan yang Bapak alami selama ini selama menjadi operator, mulai dari masalah-masalah data siswa, begitu juga dengan masalah-masalah data guru. Yang saya alami beberapa hari ini masalah data siswa dan data guru, selama adanya pandemi COVID-19 ini, masalah yang saya dapat itu masih susahnya mengumpulkan data karena tidak secara langsung siswa bertatap muka di sekolah, jadi hanya perantara wali kelas yang bisa
bisa membantu untuk mengumpulkan data-datanya. Kemudian kedua, guru atau pegawai di sekolah tidak semuanya selalu hadir, jadi hanya melalui WA atau chat untuk meminta datanya. Itu pun ketika kami minta tidak sepenuhnya untuk terlaksana permintaan datanya. Ya. Kalau saya dengarkan penjelasan Pak Yusbar tadi, kesulitannya memperoleh data, baik data siswa maupun data guru karena kondisi sekarang COVID-19, sehingga sulit menghubungi siswa ataupun guru yang bersangkutan, ya begitu Pak ya? Iya Pak. Ya. Kira-kira kalau saya beberapa hari ke depan, apa yang kira-kira Pak Yusbar akan lakukan untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini? Ada beberapa trik yang saya miliki, itu pun dari bantuan teman-teman operator sekecamatan, bahwa yang langkah-langkah yang saya ambil itu koordinasi dengan wali kelas, data-data yang dibutuhkan apa-apa saja, kemudian mengumpulkannya, kemudian menginputnya sesuai data yang dibutuhkan. Setelah saya input, saya sinkron menunggu 1 x 24 jam, kemudian melaporkan ke Dinas Pendidikan apa-apa saja yang sudah saya ubah, saya input, baik data siswa maupun data guru. Dari penjelasan Pak Yusbar tadi sudah ada langkah-langkah yang disebutkan. Kira-kira yang menjadi prioritas utama dari langkah-langkah itu yang mana yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu? Yang pertama saya lakukan adalah datanya. Jadi saya harus berkoordinasi sama wali kelasnya, karena hubungan langsung dengan siswa-siswa adalah pertama dari wali kelasnya. Nah, melalui grup-grup WA kelas, di situ kami akan meminta data-data apa saja yang dibutuhkan supaya data-data yang tidak valid ini bisa terkumpul secepatnya. Kira-kira dari langkah-langkah tersebut apa yang bisa Bapak lakukan, karena sekarang kan kondisi COVID berarti kita lebih banyak bekerja di rumah. Kira-kira untuk menyelesaikan persoalan ini, kira-kira apa yang Bapak lakukan misalnya berada di rumah? Pada masa pandemi ini, yang harus saya lakukan ketika ingin menginput data-data itu adalah pertama, jadi saya harus bertemu dengan wali kelasnya dulu, ambil datanya, kemudian diinput di rumah. Setelah diinput di rumah, berproses, kemudian harus koneksi internet juga untuk mensinkronkan data yang sudah diubah itu. Saya sangat tertarik tadi penjelasan Pak Yusbar baru tadi yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan di rumah selama ini itu melakukan sinkronisasi khususnya, dan yang menjadi kendala mungkin koneksi internetnya ya Pak ya. Bisa lebih jauh lagi jelaskan Pak bagaimana sistem sinkronnya? Jadi ketika kita sudah menginput beberapa data siswa yang tidak valid itu, kita akan menghubungi server pusat untuk melakukan proses sinkron supaya data-data yang sudah terinput ini bisa berubah. Tapi dalam hal mengubahnya itu harus membutuhkan proses 1 x 24 jam dalam proses sinkronnya, dan proses sinkron itu harus terkoneksi dengan internet. Nah, dari diskusi kita hari ini Pak Yusbar, kira-kira bisa diceritakan kembali apa yang Anda akan lakukan berikutnya? Langkah-langkah yang saya lakukan supaya data siswa yang sering bermasalah, yang tidak valid ini adalah selalu rutin mengumpulkan berkas-berkas siswa sebelum masa deadline penginputan Dapodik yang dibatasi oleh waktu. Misalkan deadline-nya dalam 1 bulan ini berakhir tanggal 31 April 2021.
Lalu kira-kira komitmen apa yang Bapak akan lakukan untuk menjalankan rencana ini? Kira-kira komitmennya untuk menyelesaikan masalah-masalah khususnya dalam penginputan data siswa maupun data guru, rencananya yang pertama yaitu rencana yang pertama bahwa mengumpulkan data. Pertama mengumpulkan data. Ya. Kedua, data-data yang sudah terkumpul, meskipun ada yang belum terkumpul, yang sudah terkumpul itu sedini mungkin supaya terinput secepatnya sambil menunggu data-data yang menyusul. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Yusbar untuk menjalankan komitmen ini? Yang bisa membantu dalam hal ini yaitu pertama wali kelas, kemudian wakasek kesiswaan dan rekan-rekan guru di sekolah, kemudian beberapa operator yang saya tempati berkonsultasi, yang teman-teman operator di kabupaten, kemudian juga yang terpenting adalah operator dinas sebagai admin kabupaten, admin dinas yang merekap semua sekolah-sekolah di Kabupaten Wajo ini. Jadi itu rencana yang akan Bapak yang akan lakukan ya dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi mudah-mudahan pekerjaan Bapak dengan langkah-langkah yang Bapak sudah rencanakan, kemudian komitmen yang sudah Bapak utarakan, serta aksi-aksi Bapak yang akan lakukan itu mudah-mudahan nantinya bisa terrealisasi dengan baik, sehingga pekerjaan Bapak nanti sebagai operator sekolah yang khususnya menyelesaikan masalah-masalah data yang ada di Dapodik itu bisa terselesaikan dengan baik ya. Terima kasih Pak Yusbar atas waktunya hari ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak bisa sukses selalu Pak. Amin. Ya.